Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi tangkap 17 penyelundup narkoba di kota Jayapura, 3 diantaranya warga negara asing asal Papua New Guinea. Setelah 1 bulan diliburkan karena ada guru yang tertular COVID-19, SMP Negeri 2 Merauke akan menggelar belajar tatap muka Senin pekan depan. Melatih personel dalam menghadapi protes massa saat penghitungan suara di TPS, Polres Merauke menggelar simulasi pengamanan pilkada. Polda Papua menangkap 17 penyelundup ganja dan sabu-sabu di kota Jayapura sejak September lalu. 3 dari 17 tersangka adalah warga negara asing asal Papua New Guinea. Dalam 16 kasus penyelundupan ganja dan sabu-sabu itu, polisi berhasil menyita 5,4 kg ganja siap edar dan 279 gram sabu-sabu. Seluruh barang bukti narkoba dimusnahkan polisi di halaman kantor Dir Narkoba Polda Papua Dok 5 Jayapura Rabu kemarin. Jumlah sabunya yang ditangkap, yang didapat ada padanya itu sebanyak 279,28 gram. Ya, ini berdasarkan hasil dari Dinas Pegadaian. Ya. Kemudian dari pelaku-pelaku jenis ganja, narkotik jenis ganja ini ada 5 LP ya, tersangkanya ada di belakang semua ini. Ya. Kemudian jumlah ganjanya itu sekitar 5.474 gram ya. LP-nya tadi sudah disebutkan ada 5, 236, 249, 227, 253 dan 248. Ya, hampir semua sudah masuk ke dalam tahap 1. Ya. Untuk jumlah 17 orang tersangka. Sementara itu, Kepala BNN Papua, Kombes Robinson Siregar menambahkan, polisi dan BNN kesulitan menangkap para penyelundup karena pelaku kerap kali masuk menggunakan jalur laut dari negara Papua New Guinea ke kota Jayapura. Narkoba khususnya ganja ya, dari lewat laut. Ya memang kita sudah berusaha keras, gitu ya. Sudah berusaha keras untuk mengungkap semua jaringan-jaringan termasuk yang medianya melalui darat, karena narkoba itu medianya dari darat, laut, dan udara. Nah kebetulan yang ditangkap narkotika ini, barang bukti ganja ini adalah lewat darat, perbatasan Papua New Guinea. Gitu. Nah kalau memang lewat laut, kita memang sudah bekerja sama nanti dengan Ditpol Air Polda Papua. 17 tersangka itu dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Yosina, warga Kelurahan Kelamono, sejak Rabu pagi kemarin mendatangi kantor pos Merauke. Kedatangan Yosina untuk mengecek apakah dirinya terdaftar dalam penerima bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID-19. Setelah mengecek daftar yang ditempel di gedung kantor pos, Yosina tak menemukan namanya di dalam daftar, padahal dirinya adalah warga yang kurang mampu. Kemana Ibu? Dari Kelurahan mana? Kamundo ya, RT berapa? Baru ini. Ini sudah cek nama, ada nama tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Waktu kemarin tahap 7 ada nama? Ya? Waktu tahap 7 kemarin dapat tidak?
Tidak ada juga ya? Sekali, ya. Bapak, ibu sudah lapor di kelurahan? Belum. Oh. Udah lah Pak. Mandala. Udah cek nama ada namanya Pak? Cari dulu Pak. Cari dulu. Yang kemarin tahap ke-7 dapat? Oh baru kali ini Pak. Baru kali ini ya? Baru kali ini Pak. Oh, ini sudah cari belum dapat ya? Belum Pak. Bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000 per keluarga terus dibagikan Kementerian Sosial lewat kantor pos. Warga yang datang menerima bantuan wajib memakai masker dan mencuci tangan. Kantor pos sengaja mendirikan tenda di luar gedung untuk memberi jarak duduk pada warga yang antre. Petugas kantor pos Merauke Yonatan mengatakan agar warga tidak berkerumun, pihaknya sengaja menambah waktu pembagian bantuan yang sebelumnya 2 hari menjadi 4 hari. Yang saat ini saat tahap ke-8. Berapa per Per tahapnya untuk saat ini 300.000 satu tahap. nah ini untuk tahap ini ada berapa ribu yang akan dibagikan ini? Untuk tahap ke-8 ini Merauke sendiri itu sekitar 9.000. 9.000-an ya. KPM. Nah untuk kantor pos sendiri ini berapa hari pelayanan seperti ini? Untuk yang kita jadwalkan 4 hari. 4 hari ya. Petugas kantor pos juga mengimbau warga terlebih dahulu mengecek nama di daftar penerima bantuan agar tidak menimbulkan kerumunan saat mengantre pencairan dana. 9.000 keluarga di 20 distrik mendapat bantuan langsung tunai dari Kementerian Sosial. Per keluarga mendapat Rp300.000 sejak Agustus hingga Desember nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. SMP Negeri 2 Merauke akan kembali menggelar belajar tatap muka untuk seluruh siswanya. Aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 terhenti selama 1 bulan karena ada seorang guru yang tertular COVID-19. Seluruh orang tua siswa dipanggil kepala sekolah untuk menentukan waktu belajar siswa. Mencegah penyebaran COVID-19, sekolah akan menerapkan sistem shift dengan total durasi belajar hanya 90 menit per shift. Kami akan mulai belajar hari Senin depan. Kita putuskan bersama tadi di dalam rapat dengan tekniknya. Tetap kita memperhatikan pembagian shift, tetapi semua masuk. Oh masuk, tatap muka ya Bu? Tatap muka masuk kelas 7, 8, 9. Shift 1 masuk dari jam 7.30 sampai dengan 9.30. Shift 2 masuk dari jam 10 sampai dengan 11.30 dengan memperhatikan protokol corona. Nah untuk sekolah sendiri apa sudah dilakukan sterilisasi untuk semuanya, penyemprotan mungkin Bu? Sudah, kami sudah lakukan penyemprotan kemarin, pembersihan semua ruangan kelas dan penyemprotan. Sampai saat ini guru yang bersangkutan belum masuk di dalam sekolah dan belum bisa untuk masuk di dalam kelas. Masih karantina ya? Jadi mata pelajarannya diganti oleh salah satu guru honor yang akan isi nanti. Mayela menambahkan pihaknya terpaksa menggelar belajar tatap muka karena sebagian besar siswa tidak memiliki ponsel dan laptop. Kepala sekolah menghimbau seluruh orang tua membekali siswa dengan masker dan hand sanitizer saat datang ke sekolah Senin pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi tak hanya menjadi penegak hukum di Kabupaten Merauke. Polisi sengaja mengubah tugasnya agar bisa mengajar anak-anak yang tak bisa belajar karena sekolahnya libur. Bribka Esterlina Gepse, seorang poluan yang bertugas di Polsek Merauke Kota, tengah mempersiapkan alat peraga yang akan digunakan untuk mengajar. Menggunakan sepeda motor dari kantor Polsek, Bribka Esterlina membutuhkan waktu 1 jam untuk tiba di rumah Ketua RT Kelapa 5 Merauke. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, poluan ini mengajar puluhan anak di Kampung Kelapa 5 yang sudah tak mendapat pendidikan karena sekolahnya libur berbulan-bulan.
Anak-anak yang berkumpul terlebih dulu diberikan masker oleh polisi. Harus punya masker ya. Nanti kalau datang belajar maskernya dibawa. Tidak boleh dibuka-buka ya, ibu punya Program polisi mengajar ini dinamakan Polisi Pi Ajar oleh Polda Papua. Selama 2 jam, anak-anak di Kampung Kelapa Lima ini diajar mengenal huruf dan angka. Sudah sekolah? Kelas berapa? 4. Kelas 4. Benedikta sudah bisa baca? Masih deja. Masih dieja. Ini kan ibu polisi ada ajar sekolah. Senangkah tidak? Senang. Senang. Sekolah? Sudah. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4. Sudah bisa baca, Nita? Sudah. Sudah bisa. Nah, ini kan ibu polisi ada ajar. Senangkah tidak belajar sekolah? Senang. Menjadi tantangan tersendiri bagi Bribka Esterlina karena terdapat anak yang umurnya sudah belasan tahun tapi belum bisa membaca. Kemampuan anak-anak sendiri seperti apa ini, Bu? Kemampuan anak-anak di sini ada yang sudah bisa menangkap angka, huruf, ada sebagian yang belum. Itu kemampuan anak sendiri memang sudah sebagian besar sudah bisa baca, tulis gitu? Sebagian besar belum. Belum bisa ya. Karena mereka rata-rata usia kelas 1 sampai kelas 4 ini belum bisa. Program Polisi Pi Ajar ini mendapat respon positif dari warga setempat yang berharap ini terus dilakukan polisi di seluruh kampung di Merauke. Ibu polisi ada ajaran anak-anak di sini. Bagaimana menurut Ibu? Bagus. Orang pintar, tahu. Anak-anak sudah libur lama ini. Iya. Siapa Ibu polisi ajar begini? Mama punya mau supaya belajar terus. Terus Ibu polisi ajar begini ya. Dan mungkin kami di sini salah satu titik yang ditunjuk dan saya memfasilitasi itu. Sehingga saya berharap ini positif sehingga anak kita ini juga bisa mengenal huruf, bisa tahu baca karena Covid sekarang ini juga membuat mereka tidak normal sekolah. Sementara itu Kapolsek Merauke Kota AKP Dianovita mengatakan pihaknya akan terus mengajar hingga sekolah dibuka kembali. Kegiatan ini dilaksanakan 1 minggu sebanyak 3 kali. Saat ini Polsek Kota baru punya 1 titik. Kita fokuskan ke 1 titik dulu agar mungkin membantu dalam masa pandemi ini, membantu warga kita yang di sekitaran Polsek, anak-anaknya yang kesulitan belajar, yang belum bisa membaca dapat tertolong. Pandemi COVID-19 tentunya tak menjadi penghalang bagi siapa saja yang ingin membantu anak-anak usia sekolah di sekitar kita yang membutuhkan perhatian dan sentuhan pendidikan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tidak puas dengan hasil perhitungan suara di TPS, sejumlah pendukung paslon di Merauke mengamuk. Polisi yang mengamankan TPS langsung menghubungi personel Polres yang sudah siap sebagai pengaman pilkada. Simulasi yang digelar pada Rabu kemarin itu untuk melatih polisi menghadapi massa yang tidak puas dengan hasil penghitungan suara di TPS. Polisi dalam menghalau massa dilarang membawa senjata api. Kecuali situasi tak terkendali, maka sesuai prosedur tetap personel BRIMOB yang akan maju untuk menghalau massa. Agar nanti masyarakat bisa tahu mekanisme kemudian jaminan keamanan di TPS, kemudian yang ketiga juga jaminan kesehatan, yaitu tetap menggunakan protokol kesehatan. Oleh sebab itu barangkali nanti untuk tahap awal sekali dari kegiatan di dalam TPS itu nanti akan diperlihatkan betul-betul tahap demi tahap ya. Selain melibatkan puluhan personel polisi, simulasi pengamanan di TPS ini juga disaksikan oleh Komisioner KPU Merauke. Polres Merauke menyiapkan 300 personel dalam mengamankan seluruh tahapan Pilkada serentak tahun 2020
Dari 11 kabupaten yang menggelar pilkada serentak di Papua, Merauke masuk dalam salah satu daerah rawan bersama Yahukimo dan Yalimo. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Bawaslu Merauke telah memeriksa 5 orang saksi dalam kasus dugaan dukungan Kepala Dinas Catatan Sipil Merauke pada salah satu paslon. Kelima saksi yang diperiksa termasuk Kadis Dukcapil Merauke Pak Ino bersama 4 rekannya yang saat itu berfoto bersama salah satu paslon. Ketua Bawaslu Merauke Oktovina Amtok mengatakan Bawaslu akan terus mendalami dugaan keterlibatan Kepala Dinas Catatan Sipil itu. Kami Bawaslu memanggil untuk melakukan klarifikasi atau informasi awal dari Bapak yang bersangkutan tadi. Apakah nanti masih akan dipanggil, Bu? Ada pemanggilan kedua untuk klarifikasi? Ada. Ada ya. Ya, dan kami sudah bertanya kepada mereka apabila ada pemanggilan kedua untuk melakukan atau memberikan keterangan lebih lanjut, mereka pada umumnya siap. Memberikan keterangan. Sementara itu Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Merauke Pak Ino mengaku dirinya telah diperiksa dan sudah menjelaskan tidak ada maksud tertentu, apalagi mendukung paslon saat difoto oleh panitia. Terus ada bermacam tafsiran tentang saya ajukan jempol, kami sampaikan kemarin, kami itu di luar dugaan kami refleks karena masyarakat minta foto seperti itu. Nah, kalau memang ada tafsiran itu saya sampaikan kemarin, saya minta maaf kalau ada tafsiran yang mungkin merugikan salah satu pasangan, karena kami tidak ada niatan sama sekali untuk mendukung salah satu pasangan, karena memang saya tahu saya selaku ASN. Foto Kadis Dukcapil viral di media sosial 4 November lalu. Pak Ino berfoto bersama sambil memperagakan angka 1. Jika terbukti mendukung paslon tertentu, Pak Ino terancam dipecat dari pegawai negeri sipil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Warga yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap Pilkada Serentak Merauke dipastikan bisa menyalurkan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang. Komisi Pemilihan Umum Merauke memastikan hak pilih warga tidak akan hilang walaupun tak masuk dalam DPT. Anggota KPU Merauke Muhargeb C mengatakan warga yang tidak ada namanya atau pindah domisili bisa menyalurkan hak pilihnya dengan membawa identitas diri. Masuk dalam DPT yang memegang kartu identitas Merauke atau KTP ya, atau dalam kartu keluarga ada, itu mereka bisa punya hak memilih, tapi dengan ketentuan bahwa mereka datang itu jam 12 sampai jam 1. Itu mereka punya waktu untuk pencoblosan, dan mereka itu ketika datang ke TPS tidak serta-merta, tapi di data kemudian tulis registrasi di situ, kemudian dari petugas mengecek masih ada kertas suara yang ada tidak, dalam arti ada yang golput tidak, ada yang mungkin tidak datang tidak. Nah, kertas suara itu yang digunakan untuk bagi mereka yang mempunyai KTP. KPU menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada Serentak Merauke sebanyak 138.348 pemilih yang tersebar di 489 TPS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mencegah penyebaran COVID-19 di Merauke, Pemda membatasi sejumlah penerbangan dari Merauke ke Mimika. Pembatasan penerbangan itu menyebabkan petani cabai di Merauke tak bisa mengirim hasil panen cabainya. Menumpuknya hasil panen petani menyebabkan harga cabai di pasar tradisional Wamanggu Merauke anjlok. Harga cabai kecil yang biasa dijual Rp40.000 per kilogram kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Pedagang berharap Pemda membuka kembali penerbangan ke berbagai daerah di wilayah selatan Papua. Nah, itu Lombok kecilnya bisa turun dari kenapa itu? Ya faktor banyak, nggak ada pengiriman kapal, nggak ada pengiriman pesawat. Oh, masih seperti itu ya? Oh, biasanya dikirim kemana memang? Timika. Timika, sama kemana lagi?
Mimika. Ya, Warna juga. pokoknya tanah merah, barang susah. Oh, ini sekarang ada pengiriman ya? Iya, kosong. Selain cabai, harga sayur kangkung dan sawi juga turun dari Rp3.000 per ikat, turun menjadi Rp2.000 per ikat. Pemda diminta segera membuka penerbangan dari Merauke ke Mimika agar seluruh hasil panen petani di Merauke bisa kembali dikirim. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.